Dimanapun tempatnya, militer selalu didominasi oleh pria. Hadirnya wanita di dunia militer seperti tidak berpengaruh banyak. Hal ini terjadi karena jumlah wanita yang sedikit dan jarang sekali dari mereka yang menduduki jabatan tinggi semisal jenderal. Selama ini, jabatan tinggi tersebut selalu didominasi oleh pria, sehingga wanita butuh kerja ekstra untuk bisa menuju posisi itu. Meski dikenal sangat sulit, sehingga bisa dikatakan sangat mustahil, namun ada juga wanita yang mampu menduduki posisi jenderal. Dengan semangat pantang menyerah yang tinggi, mereka mampu menggenggam posisi itu dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka bisa. Berikut 6 wanita hebat di Indonesia yang akhirnya berhasil menjadi seorang jenderal di lingkungan TNI dan Polri. Inilah 6 jenderal wanita di Indonesia yang beragama Kristen, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Kira-kira siapa saja mereka? Simak video ini sampai habis ya. Brigadir Jenderal Polisi Paula Batuana Reaan lahir di Somlaki, Maluku, 16 September tahun 1942 dan meninggal di Surabaya, 4 November tahun 2007 pada umur yang ke-65 tahun. Dia adalah seorang jenderal polisi dan politikus Indonesia. Dia juga adalah wanita pertama yang memegang jabatan wakil gubernur di Indonesia, menjabat sebagai wakil gubernur Maluku dari tahun 1998 sampai 2003. Irjen Pol Basiria Panjaitan lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 20 Desember tahun 1957. Di lingkungan kepolisian, Basiria merupakan lulusan Sepa Milsukwan Polri 1 tahun angkatan 1983 sampai 1984. Jabatan yang pernah diemban Basiria Panjaitan di kepolisian antara lain adalah Por Subdisbuk Disku Mabes Polri tahun 1984, Panitsat Idikbayah Ditserse Mabes Polri tahun 1990, Kasat Narkoba Polda NTB tahun 1997, Kabak Narkoba Polda Jabar tahun 2000, Dirreskrim Polda Kepri tahun 2007, Penyidik Utama Ditlima Tipiter Bareskrim Polri tahun 2008, Kopus Provos Divprovpam Polri tahun 2009, Karobekum Sledok Polri Widya Suara Madya Sespim Polri tahun 2010, dan staf ahli Kapolri bidang sosial politik pada tahun 2015. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2019, dan ia menjadi wanita pertama di Indonesia yang berhasil mencapai pimpinan KPK. Irjen Pol Sri Handayani lahir di Majalengka, Jawa Barat, 2 Agustus tahun 1964. Jabatan terakhir Irjen Pol Sri Handayani di kepolisian adalah Lamdiklat Polri. Hingga kini, baru Irjen Pol Sri Handayani bersama dengan Irjen Basiria Panjaitan di antara Polwan Republik Indonesia yang berhasil meraih pangkat Irjen. Irjen Pol Sri Handayani pernah menjadi Wakil Kapolres Jakarta Pusat dan Kapolres di Jawa Tengah.
Ia juga pernah menjabat sebagai Wakapolda di Kalimantan Barat. Irjen Pol Sri Handayani juga pernah maju sebagai calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, namun tidak lolos. Brigjen Pol Jeane Mandagi lahir 2 April tahun 1937 di Manado, Sulawesi Utara, dan meninggal 7 April tahun 2017 di Jakarta. Jabatan terakhir Brigadir Jenderal Polisi Jeane Mandagi di kepolisian adalah Kadif Humas Mabes Polri. Ia juga pernah menjadi konsultan ahli Badan Narkotika Nasional atau BNN, serta penasehat ahli mantan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Brigjen Pol Jeane Mandagi merupakan polwan pertama di Indonesia yang berhasil meraih pangkat jenderal atau Brigjen Pol. Christina Maria Rantetana lahir di Tanah Toraja 24 Juli tahun 1955 dan meninggal 31 Juli tahun 2016. Semasa hidup, Maria Christina Rantetana merupakan Jenderal Bintang 2 pertama di TNI Angkatan Laut Indonesia dan juga ASEAN. Kedudukan tinggi yang dimiliki oleh Christina tidak serta-merta datang begitu saja. Dia berjuang dari bawah dengan kekuatan dan kecerdasannya, sehingga diberi mandat mengikuti sekolah staf dan komando di Royal Australian Naval Staff Corps Australia, pendidikan S2 di Universitas New Orleans, Amerika, dan menjadi staf ahli Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan bidang ideologi. Brigadir Jenderal Polisi Noldi Ratta yang berasal dari Timur, Nusa Tenggara Timur, pernah menjadi Kadispen Polda Metro Jaya. Jabatan terakhir, Brigjen Pol Noldi Ratta menjabat sebagai konsultan ahli tim asistensi bidang pencegahan BNN.